Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Bu Naili akan menjelaskan materi tentang meyakini kitab-kitab Allah. Selanjutnya, apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama adalah memahami pengertian iman kepada kitab Allah dengan benar. Ada beberapa pengertian yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian kitab, yang kedua iman, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada kitab Al-Quran, dan nama-nama kitab. Yang pertama kita akan membahas pengertian kitab. Apa sih pengertian kitab itu? Kitab adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul-Nya untuk disampaikan kepada umat manusia. Kitab-kitab tersebut berisi hukum-hukum, petunjuk hidup, dan ajaran moral yang bertujuan untuk membimbing umat menuju kehidupan yang baik, adil, dan sesuai dengan kehendak Allah yang telah dibukukan. Yang perlu digarisbawahi adalah kitab itu wahyu Allah yang telah dibukukan. Selanjutnya, pengertian iman. Iman secara bahasa berarti pengakuan yang melahirkan sikap menerima dan tunduk. Sedangkan secara istilah, iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan atau mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Selanjutnya pengertian iman kepada kitab. Nah, kita gabungkan nih ya antara pengertian iman dan pengertian kitab, yaitu membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya. Kitab-kitab itu merupakan kalam Allah yang berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Selanjutnya, pengertian iman kepada Al-Quran, yaitu meyakini bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang disampaikan secara mutawatir atau bersambung dan berpahala bagi orang yang membacanya. Nah, sebelum masuk ke materi yang selanjutnya, Bu Nelly mau bertanya. Tolong dijawab ya. Pertanyaan yang pertama, ada berapakah kitab Allah? Benar, ada 4. Yang kedua pertanyaannya, sebutkan nama-nama kitab. Ada yang bisa? Baik, mari kita bahas nama-nama kitab Allah. Yang pertama adalah kitab Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Nah, supaya lebih bisa memahami, mari kita bahas kitab-kitab Allah secara lebih terperinci. Kita akan mulai membahas dari nama kitabnya. Yang pertama, kitab Taurat dulu ya. Kitab Taurat, nama kitabnya adalah Taurat. Rasul yang menerima Nabi Musa alaihissalam, waktu dan tempat diturunkan, waktunya sekitar abad 12 sebelum Masehi, tempatnya adalah di Gunung Sinai, di daerah Sinai, menggunakan bahasa Ibrani. Kitab ini diperuntukkan untuk Bani Israel. Ayat yang menjelaskan diturunkannya kitab adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 44 yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Nah, untuk isi ajaran atau isi pokoknya adalah hukum syariat, perintah tentang ibadah, keluarga, moralitas, kesempurnaan akhlak, dan keadilan sosial. Selanjutnya adalah kitab Zabur. Namanya kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada sekitar abad ke-10 sebelum Masehi di Palestina, menggunakan bahasa Ibrani, diperuntukkan untuk Bani Israel. Lalu ayat yang menjelaskan adalah Quran Surat Al-Isra ayat 55. Yang artinya, dan kami lebihkan beberapa nabi itu atas sebagian yang lain,
dan kami berikan Zabur kepada Daud. Isi pokok ajarannya adalah berisi pujian, nyanyian, dan syair-syair keagamaan yang mengagungkan Allah. Yang ketiga adalah kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad ke-1 Masehi di Palestina menggunakan bahasa Aram atau Suryani. Diperuntukkan untuk kaum Nasrani. Ayatnya ada di Quran Surat Al-Maidah ayat 46 yang berarti, dan kami telah mengutus Isa bin Maryam, membenarkan apa yang sebelumnya dari Taurat, dan kami berikan kepadanya Injil. Isi pokok ajarannya, petunjuk dan pengajaran baru. Salah satunya adalah ajaran yang memberitahukan bahwa akan muncul seorang nabi yang mempunyai sifat-sifat mulia. Syariatnya lebih sempurna dan bersifat universal atau menyeluruh, tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Yang keempat adalah kitab Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada waktu 610 Masehi, ini selama 23 tahun, tempatnya di Makkah dan Madinah, menggunakan bahasa Arab untuk umat Islam. Ayat yang menjelaskan ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 yang berarti, kitab ini, kitab Al-Quran, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Isi pokok ajarannya adalah akidah, menyembah Allah, tauhid, hukum, petunjuk tentang ibadah, muamalah, dan etika atau akhlak. Yang selanjutnya adalah akhlak membentuk karakter yang baik dan berperilaku adil. Demikian materi yang bisa Bu Naili sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan dipahami dengan baik, dan anak-anak bisa memahami pengertian iman kepada kitab Allah dengan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.